warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainun Jamiah. Saya berasal dari kelas 2 PAIB. NIM saya yaitu 254110402058. Tujuan saya membuat video kali ini adalah guna untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Qawaid Fiqh yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho. Video ini tuh berdurasi 20 menit. Nah, untuk metode pengambilan kali ini, saya itu menggunakan metode yang paling utama, yaitu penjelasan dari Bapak dosen. Yaitu dosen saya sendiri, Qawaid Fiqh adalah Bapak Ishak Suryo Nugroho. Dan yang kedua itu saya menggunakan metode studi kepustakaan dengan menggunakan buku yang judulnya itu Kaidah Fikih Syafi'iyah karya M. Hamim HR dan Ahmad Muntoha AM, yang isi bukunya ini terdiri dari 296 halaman ya teman-teman. Ini sudah termasuk sangat lengkap sekali. Dan yang terakhir yaitu saya itu mengambil dari jurnal-jurnal online, dan tak lupa juga dari materi-materi yang saya teliti dari dunia digital. Nah, dalam video kali ini juga saya akan membahas tentang apa sih teman-teman? Nah, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu adalah pengertian dari kaidah-kaidah fikih. Dan yang kedua adalah perkembangan kaidah-kaidah fikih. Jadi ini bisa dibilang sejarah ya, sejarah kaidah-kaidah fikih dari zaman Nabi hingga zaman kontemporer. Yang ketiga yaitu ada penjelasan dari 5 kaidah-kaidah fikih. 5 kaidah ini itu termasuk kaidah-kaidah inti saja ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu adalah tentang contoh-contoh dari 5 kaidah inti tersebut ini. Nah, teman-teman juga pasti kan pada pengen tahu kan apa itu dari pengertian, dari sejarah, dari 5 kaidah inti dan contoh-contohnya. Pasti teman-teman pada aku ada yang belum tahu nih dari bagian ini. Maka dari itu mari kita simak video ini teman-teman. Nah, masuk ke pembahasan ya teman-teman. Jadi yang pertama yaitu Qawaid Fiqh, pengertian dari Qawaid Fiqh. Jadi Qawaid Fiqh itu terdiri dari 2 kata ya teman-teman. Kata majemuk nih namanya. Yang pertama yaitu Qawaid dan yang kedua yaitu Fiqh. Kedua kata ini itu memiliki arti yang berbeda tentunya. Jadi secara etimologi itu bisa diartikan dengan asas, landasan, atau fondasi yang membentuk materi yang konkret. Contoh non-material. Kalau dalam KBBI sendiri itu artinya kaidah itu merupakan asas atau landasan yang menjadi sumber hukum. Nah, dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih adalah hukum-hukum atau landasan yang digunakan untuk menjawab tantangan-tantangan dalam era kontemporer yang sudah dibahas dalam kaidah-kaidah fikih. Nah, kalau menurut pendapat satu imam, yaitu Imam Mustafa Az-Zarqo, dasar-dasar hukum fikih yang bersifat kulli yang diungkapkan dalam teks-teks singkat bersifat undang-undang dan mengandung hukum-hukum syarak dalam berbagai kasus, termasuk dalam cakupan kaidah tersebut. Kalau menurut Imam Ali An-Nadwi memberikan definisi sebagai berikut, yaitu dasar hukum syarak yang terdapat dalam permasalahan yang umum atau menyeluruh untuk mengetahui hukum-hukum yang termasuk dalam cakupan kaidah tersebut. Nah, dasar fikih yang bersifat kulli atau menyeluruh mengandung hukum-hukum syarak yang umum dari berbagai macam pembahasan.
Dari berbagai macam definisi tersebut di atas itu dikemukakan bahwa para ulama-ulama terdahulu itu berbeda-beda dalam mendefinisikan. Namun dari semua definisi di atas itu ternyata substansi mereka itu sama, yaitu bahwa kaidah fikih itu merupakan dasar hukum fikih yang bersifat kulli. Artinya, kaidah fikih ini bersifat umum dan dapat diterapkan pada cakupan juz'i. Nah, cakupan juz'i ini berlaku pada seorang mukallaf, yaitu af'alul mukallaf. Masuk materi yang kedua ya teman-teman, yaitu ada sejarah perkembangan qawaid fikih. Sejarah perkembangan ini itu terbagi atas beberapa fase tentunya teman-teman, dari zaman Nabi hingga zaman kontemporer seperti ini. Yang pertama itu ada zaman pembentukan. Itu kira-kiranya itu terjadi pada tahun 1 sampai 3 Hijriah. Yang kedua itu ada fase kelahiran. Kira-kira terjadi itu pada tahun 4 sampai 6 Hijriah. Dan yang ketiga itu ada fase keemasan, yaitu pada tahun 7 sampai 9 Hijriah. Yang keempat itu ada fase modern atau hukum positif, yaitu 13 Hijriah atau 1876 Masehi. Nah, teman-teman juga tentunya kan pada masih bingung ya, fase-fase pembentukan itu seperti apa, fase kelahiran itu seperti apa, dan fase-fase yang lain itu seperti apa. Jadi fase pembentukan ini bisa disebut itu sebagai fase inspirasi dan benih awal, yaitu yang terjadi antara abad ke-1 sampai 3 Hijriah. Nah, pada fase ini qawaid fikih ini disebut sebagai ilmu disiplin yang mandiri. Namun, esensi jiwa dan redaksi-redaksi dasar yang kelak menjadi kajian fikih sudah mulai terbentuk. Nah, zaman Rasulullah sendiri ini kaidah fikih itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Rasulullah ini dianugerahkan mukjizat berupa Jawami Al-Karim, artinya kalimat yang ringkas namun syarat dan makna. Redaksi inilah yang nantinya itu langsung diadopsi menjadi teks kaidah fikih. Contohnya itu dari hadis ya, yang artinya ini tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan hadis tersebut itu langsung disepakati oleh sebagian ulama yang menjadi 5 kaidah inti tersebut ini. Nah, yang kedua itu ada pada zaman sahabat dan tabi'in. Ketika wilayah Islam itu mulai meluas, masalah hukum yang baru itu belum ada. Jadi para sahabat ini menggunakan penalaran logis yang universal. Nah, contohnya itu surat Khalifah Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari tentang pedoman peradilan umat, prinsip-prinsip analogi atau kias ya, dan kemaslahatan yang menjadi cikal bakal kaidah fikih. Nah, yang ketiga itu ada zaman Imam Mazhab, yaitu pada abad ke-2 sampai 3 Hijriah. Nah, beberapa pendiri mazhab ini, yang pertama itu Imam besar mazhab ini, yang pertama itu ada Imam Abu Hanifah, yang kedua ada Imam Maliki, yang ketiga ada Imam Syafi'i, dan yang keempat itu ada Imam Ahmad bin Hanbal. Itu imam-imam tersebut itu sering kali mengucapkan kalimat yang ringkas dan berijtihad untuk menyatukan masalah-masalah yang serupa. Contohnya itu Imam Syafi'i ya. Saya mengambil contoh Imam Syafi'i itu karena apa? Karena di Indonesia ini rata-rata penganut mazhab itu dari Imam Syafi'i ya, rata-rata ya. Jadi saya ambil contohnya ini, Imam Syafi'i ini pernah memformulasikan prinsip dasar bahwa jika suatu perkara yang sempit atau sulit, maka hukumnya menjadi luas atau longgar. Dan yang terakhir dari fase ini itu ada pengesahan kaidah. Sebagai pengesahan kaidah ini sebagai mukadimah undang-undang tersebut. Komite ini memasukkan 99 kaidah fikih
dari pasal 2 hingga pasal 100 sebagai landasan hukum formil negara. Nah, jadi seperti itulah fase-fase kodifikasi kaidah fikih dari zaman Nabi hingga zaman kontemporer ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih ini menjadi instrumen paling vital dari lembaga dunia seperti MUI di Indonesia atau Majma' al-Fiqih al-Islami di Mekah. Ini untuk merumuskan hukum ekonomi syariah, perbankan digital, sehingga masalah medis modern. Seperti itu. Nah, masa yang selanjutnya itu ada masa keemasan dan kodifikasi sempurna, yaitu yang terjadi pada abad ke-7 sampai abad 9 Hijriah. Nah, fase inilah yang menjadi era kejayaan qawaid fikih. Kitab-kitab raksasa disusun, metodologi dirapikan, dan kaidah-kaidah disaring hingga melahirkan istilah al-qawaid al-kubra yang lima kaidah induk. Nah, pada abad ke-7 ini merupakan peletakan fondasi filosofis. Tokohnya ini salah satunya itu adalah ada Imam Izzuddin bin Abdis Salam. Imam Izzuddin ini dari mazhab Syafi'i menulis kitab monumental Al-Qawaid Al-Ahkam fi Maslahil Al-An'am. Kitab ini itu secara revolusioner menyampaikan bahwa seluruh hukum Islam ini bermuara pada satu kaidah, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jalbul masalih wa dar'ul mafazid. Yang kedua itu ada abad ke-8 Hijriah. Ini abad ini itu merupakan puncak literasi ya, teman-teman. Jadi penulisan kitab dan kitab kaidah fikih ini mencapai puncaknya, terutama dengan munculnya tren kitab berjudul Asy-Syabah wan Nazair, kemiripan dan kesetaraan perkara fikih. Nah, contohnya dalam abad ini itu ada salah satu ulama, yaitu bernama Imam Tajuddin As-Subki, yang menulis kitab Asy-Syabah wan Nazair. Nah, pada abad ke-9 Hijriah, yaitu merupakan penyempurnaan teks. Nah, kaidah-kaidah ini tuh dirumuskan dengan semakin ringkas, padat, dan mencakup ribuan masalah cabang, furu' itu namanya. Nah, contohnya yaitu Imam As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah menulis kitab Asy-Syabah wan Nazair yang hingga kini itu menjadi kitab yang paling populer di dunia pesantren dan universitas Islam. Nah, fase yang keempat ini adalah fase kodifikasi hukum, di mana fase ini tuh terjadi di abad ke-13 Hijriah atau era modern. Nah, fase ini tuh mengubah fungsi qawaid fikih. Jika sebelumnya kaidah fikih ini menjadi teori di buku-buku ulama dan alat bantu ijtihad, di fase ini fikih ini berubah jadi undang-undang resmi negara. Nah, latar belakangnya itu apa sih? Latar belakangnya ini pada abad ke-19, Khalifah Turki Utsmani membutuhkan unifikasi dan standarisasi hukum perdata di pengadilan-pengadilan syariah mereka agar tidak terjadi simpang siur atas putusan hakimnya. Nah, kalau majalah Al-Ahkam Al-Adaliyah yang terjadi pada tahun 1293 Hijriah sampai 1876 Masehi, itu di mana pemerintahan membentuk komite ulama besar yang dipimpin oleh Ahmed Kevdat Pasha. Dan yang terakhir dari fase ini itu ada pengesahan kaidah. Sebagai pengesahan kaidah ini sebagai mukadimah undang-undang tersebut, komite ini memasukkan 99 kaidah fikih dari pasal 2 hingga pasal 100 sebagai landasan hukum formil negara. Nah, memasuki inti dari penjelasan ya teman-teman. Jadi mari kita bedah kelima kaidah inti al-qawaid al-khamsah al-asasiyah secara lebih mendalam. Yang pertama yaitu ada al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala perkara tergantung kepada tujuannya. Maknanya itu kaidah ini
menyatakan bahwa setiap tindakan manusia, baik ibadah, hubungan dengan Tuhan maupun muamalah hubungan dengan manusia, konsekuensi hukumnya ditentukan oleh niat yang mendasarinya. Niat ini tuh untuk berfungsi untuk salah satunya untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Misal ya, mandi untuk kesegaran versus mandi wajib. Terus dasar dalilnya itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya itu sesungguhnya amal perbuatan itu sah atau tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Contohnya itu jika ada seorang yang berkata, saya titip mobil ini padamu untuk kamu pakai selama sebulan dengan bayar 1 juta. Secara lafaz, ia bilang titip, tapi secara hukum ini adalah akad sewa menyewa. Jadi contoh tersebut itu masuknya itu sewa menyewa ya, bukan hanya sebagai titip biasa. Yang kedua itu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Nah, maknanya itu yakin dalam kondisi ini adalah kondisi mantap apabila tanpa ada keraguan. Nah, sedangkan syak adalah posisi bimbang di mana probabilitas kebenaran berada di tengah-tengah, jadi 50-50 ya. Kaidah ini itu mengajarkan stabilitas hukum. Jika sebuah status hukum sudah pasti, ia tidak boleh digugurkan oleh asumsi atau keraguan yang muncul kemudian. Nah, dasar hadisnya dalam kaidah ini itu merupakan hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang ragu saat sholat, apakah ia sudah sholat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia membuang keraguan itu dan menetapkan hukumnya berdasarkan apa yang ia yakini, yaitu jumlah yang paling sedikit. Jadi untuk menghindari keraguan apakah ini 4 rakaat atau 3 rakaat, itu lebih baik dilakukan jumlah yang lebih sedikit, yaitu 3 rakaat, untuk menghindari kesalahan dalam perlakuan tersebut. Nah, contoh dari kaidah ini itu adalah seseorang yang dituduh berhutang sampai ada bukti kuat, bukti yang yakin bahwa ia berhutang, maka asalnya ia dianggap bebas dari hutang tersebut. Nah, hukum asal dari segala sesuatu adalah tetap sebagaimana keberadaan semula, yaitu al-aslu baqa'u makana ala makana. Contohnya itu jika Anda makan sahur karena menyangka fajar belum terbit, sudah ragu-ragu apakah fajar sudah terbit atau belum, maka puasanya itu tetap sah karena kondisi malam hari dan dianggap masih berlangsung sampai ada bukti fajar yang terbit. Kaidah yang ketiga yaitu ada al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang hasilnya artinya itu kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, kaidah ini itu adalah ruh dari prinsip fleksibilitas hukum Islam. Masyaqqah di sini itu bukanlah kesulitan biasa yang wajar ya teman-teman, tapi masyaqqah di sini itu terjadi dalam ibadah seperti lelahnya berpuasa, terus selain itu juga melainkan kesulitan di luar batas kewajaran ya, yang bisa mengancam agama, akal, jiwa, dan keturunan. Dasar dalil dari akidah ini itu adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya itu Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Cara syariat dalam memberikan rukhsah dalam kaidah ini itu diberikan biasanya itu berupa 7 hal. Jadi rukhsah itu harus ada dasar-dasarnya juga. Nah, yang pertama itu ada penggantian ibdal, wudhu diganti tayamum saat tidak ada air. Yang kedua ada pengurangan, yang artinya mengqashar sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat saat bepergian. Yang ketiga ada penggabungan, artinya menjamak suatu sholat jadi menjamak 2 sholat jadi 1 waktu di perjalanan. Yang keempat itu adalah pendahuluan atau penundaan, takdim atau takhir, bayar zakat di awal Ramadan atau menjamak sholat di akhir. Nah, yang kelima itu ada pengguguran isqat, gugurnya kewajiban haji bagi yang tidak mampu secara finansial atau fisik. Yang keenam itu ada perubahan, artinya itu perubahan tata cara sholat dalam kondisi perang ya, itu bisa sewaktu-waktu bisa berubah. Yang ketujuh ada pelegalan yang dilarang atau ibahah, yaitu mengonsumsi makanan haram dalam kondisi darurat kelaparan demi bertahan hidup. Contohnya itu kita itu boleh mengonsumsi babi apabila nyawa kita itu sedang terancam antara hidup dan mati. Kaidah yang keempat itu ada al-dararu yuzalu, yang artinya kemudaratan itu harus dihilangkan. Kaidah ini tuh berfokus pada tindakan preventif, yaitu pencegahan, dan kuratif, yaitu penghilangan terhadap segala hal yang merusak atau merugikan kemaslahatan manusia. Nah, dasar dalil ini bahkan hadis dari riwayat Ibnu Majah dan Daraqutni. Yang kelima yaitu ada al-adatu muhakkamatu, artinya adat atau kebiasaan
dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, hukum Islam ini mengakui kearifan lokal. Ketika ada sesuatu masalah yang tidak diatur secara eksplisit ukuran, batasan, atau teknisnya dalam Al-Quran dan hadis, maka cara menentukannya adalah dengan melihat adat kebiasaannya atau urufnya yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, contohnya itu apa yang dikenal oleh uruf dan adat sama statusnya dengan apa yang disyaratkan oleh Al-Fajr, yaitu al-ma'rufu urfan kama masyrutu syartan. Contohnya itu dalam menyewa rumah, meski di dalam kontrak tidak tertulis penyewa dilarang merusak dinding, secara adat masyarakat sudah paham bahwa merusak fasilitas rumah adalah pelanggaran jika rusak. Nah, jika rusak juga, ini penyewanya itu wajib menggantinya dengan sesuatu yang setimpal yang dia rusak. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.